Izin share screen, Pak. Silakan, Andi. Baik, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, bagus. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, bukan Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal mengenai Agency Problems, Legal Strategies and Enforcement oleh John Armour, Henry Hensman, Rainer Kragman. Baik, sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Purwaningsih, absen 5, Fahan Ramadan, absen 10, Gusti Ali Dafa, absen 11, Mat Yusman, absen 13, Pandi Putu Devi Yuda Satroka, nomor absen 22, dan Petik Ignatius Hati Tarigan dengan nomor absen 23. Baik, adapun latar belakang. Seperti yang kita telah tahu bersama bahwa agensi problem atau masalah keagenan ini merupakan suatu kemungkinan terjadinya konflik kepentingan di antara prinsipal. Dalam hal ini, prinsipal merupakan pemilik perusahaan dengan adanya agen atau seringkali kita kenal dengan manajer. Nah, prinsipal menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak manajemen, sedangkan manajer sebagai pihak yang diberikan wewenang atas kegiatan perusahaan dan memiliki kewajiban untuk menyediakan laporan keuangan, akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya, serta mengorbankan kepentingan dari pemegang saham atau prinsipal tadi. Dalam hal mengatasi masalah keagenan, hukum seringkali beralih ke suatu strategi yang dasar. Strategi hukum untuk menarikan biaya agensi dapat kita bagi menjadi 2, yaitu strategi regulasi dan strategi tata kelola. Strategi regulasi itu bersifat lebih preskriptif dalam artian mendikte istilah-istilah substantif yang mengatur isi hubungan di antara prinsipal dan agen, serta regulasi ini cenderung untuk membatasi perilaku agen secara langsung. Dan sebaliknya, strategi tata kelola berusaha untuk memfasilitasi kontrol prinsipal atas perilaku agen. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi hukum ini hanya relevan apabila adanya suatu kepatuhan. Dalam hal ini, setiap strategi tergantung pada keberadaan lembaga hukum lainnya, seperti pengadilan, regulator, dan aturan prosedural untuk mengamankan penegakan norma hukum. Nah, adapun temuan dan juga diskusi bagi kelompok kami, yaitu bab pertama mengenai 3 agency problems. Fungsi dari hukum perusahaan. Yang pertama, menetapkan struktur bentuk perusahaan serta menjadi tatanan untuk mendukung pengelolaan korporasi. Serta yang kedua, yaitu mengontrol adanya konflik kepentingan. Baik, sebelum membahas mengenai 3 agency problems, bahwasanya ada juga yang disebut dengan agency cost. Agency cost ini merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah adanya agency problem ini. Jadi agency cost ini berkaitan dengan agency cost berkaitan erat dengan adanya agency problems. Secara umum, agency problems ini dapat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, konflik antara pemilik atau prinsipal dengan manajer atau agen. Yang kedua, konflik antara pemilik mayoritas atau controlling owners dan pemilik minoritas atau non-controlling owners. Dan yang terakhir, konflik internal perusahaan. Subbab yang kedua yaitu mengenai legal strategi untuk mengurangi agency cost. Nah, strategi hukum tadi seperti sudah dijelaskan di pendahuluan bahwa terdapat strategi regulasi dan juga strategi tata kelola. Bahwasanya kemanjuran dari strategi tata kelola itu sangat bergantung pada kemampuan pelaku atau prinsipal dalam hal ini untuk menggunakan hak kontrol mereka yang telah diberikan. Biaya koordinasi yang tinggi membuat strategi tata kelola kurang berhasil dalam mengendalikan agen. Dan strategi regulasi ini akan cenderung tampak lebih menarik. Strategi regulasi memiliki beberapa prasyarat yang berbeda, yakni efektivitasnya itu bergantung pada kemampuan otoritas eksternal
seperti pengadilan atau badan pengatur untuk menentukan apakah agen mematuhi aturan tertentu atau tidak. Baik, masih dalam subbab yang sama, yaitu mengenai strategi regulasi. Adapun strategi regulasi, yang pertama aturan dan standar. Sepasang strategi regulasi yang paling umum membatasi agen dengan memerintahkan mereka untuk tidak membuat suatu keputusan atau melakukan transaksi yang akan merugikan kepentingan prinsipal. Baik aturan maupun standar berusaha mengatur substansi hubungan keagenan secara langsung. Yang kedua itu mengatur syarat masuk dan keluarnya prinsipal. Dengan mewajibkan agen untuk mengungkapkan informasi tentang kemungkinan kualitas kinerja mereka sebelum membuat kontrak dengan prinsipal, dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tadi. Atau undang-undang dapat menentukan peluang keluar bagi prinsipal, dalam hal ini seperti memberikan hak kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya, atau memberikan hak kepada kreditur untuk meminta pinjaman. Dan strategi masuk ini sangat penting dalam menyaring agen oportunistik di pasar modal publik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya adalah strategi tata kelola. Strategi tata kelola ini meliputi ada 4. Yang pertama adalah pemilihan dan penghapusan, kemudian ada inisiasi dan ratifikasi, lalu ada kepercayaan dan penghargaan, kemudian yang keempat adalah expose and ex ante strategis. Untuk expose ini sendiri adalah strategi yang memiliki efek sepenuhnya sebelum agen bertindak. Sedangkan untuk ex ante itu adalah strategi yang merespon atas tindakan agen sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah compliance and enforcement. Ya bisa. Next. Siapa itu? Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Kemudian poin pertama adalah penegakan dan intervensi. Penegakan secara langsung relevan dalam hal strategi regulasi seperti aturan dan dasar. Hal ini beroperasi untuk membatasi perilaku agen di mana mereka tidak bisa melakukan ini secara kredibel kecuali mereka benar-benar ditegakkan. Sebaliknya, strategi tata kelola sebagian besar bergantung pada intervensi oleh principals untuk membentuk kepatuhan terhadap agen. Intervensi ini dapat berbentuk pemilihan agen dan struktur penghargaan yang tepat, ancaman pemecatan yang kredibel, atau pengambilan keputusan yang efektif atas isu-isu utama. Keberhasilan dalam mengamankan kepatuhan agen utamanya bergantung pada kemampuan principals untuk berkoordinasi dan bertindak dengan biaya yang rendah. Untuk cara penegakan sendiri ada 3. Yang pertama adalah public enforcement, kemudian ada private enforcement, dan gatekeeper control. Next. Selanjutnya adalah pengungkapan. Pengungkapan memainkan peran mendasar dalam mengendalikan biaya agensi perusahaan. Pengungkapan juga membantu prinsipal untuk menentukan sejauh mana mereka ingin tetap menjadi pemilik atau lebih tepatnya keluar ke perusahaan. Pengungkapan transaksi pihak berkepentingan membantu mengungkap keberadaan transaksi yang mungkin dapat ditentang dan memberikan informasi kepada pihak yang berperkara untuk dibawa ke pengadilan. Dalam hal berhubungan dengan strategi pemerintah, pengungkapan dapat digunakan dalam beberapa cara. Yang pertama, yaitu mengamanatkan pengungkapan pengaturan tata kelola yang ada memungkinkan para prinsipal untuk menilai taktik intervensi yang tepat. Yang kedua, terkait dengan hak keputusan, pengungkapan wajib atas rincian transaksi yang diusulkan dan hal ini dapat meningkatkan keputusan prinsipal. Yang ketiga, pengungkapan dapat mengikat reputasi publik untuk pemantauan agen yang efektif. Next. Strategi legal dalam konteks sebelumnya deh. Strategi legal dalam konteks perusahaan. Di sini ada 2 poin penting yang kami dapat. Yang pertama, hukum tidak menerapkan strategi secara abstrak, tetapi hanya dalam konteks regulasi tertentu.
Yang kedua, ada perbedaan yang signifikan antar jurisdiksi dalam strategi hukum yang digunakan untuk mengatur tingkatan tertentu dari keputusan perusahaan. Poin yang terakhir yaitu systematic differences. Penggunaan berbagai strategi hukum diharapkan dapat membantu untuk mengendalikan biaya agensi maupun jenis penegakan terkait yang berbeda secara sistematis di seluruh yurisdiksi. Pada perusahaan publik yang terkonsentrasi pada pemegang saham yang relatif sedikit, maka pemilik menghadapi biaya koordinasi yang relatif lebih rendah dan dapat mengandalkan strategi tata kelola untuk mengendalikan manajer. Namun, apabila kepemilikan saham lebih tersebar, maka mekanisme tata kelola akan menjadi kurang efektif dan mekanisme regulasi akan lebih diutamakan. Terdapat banyak variasi institusional yang mungkin akan membuat sedikit perbedaan untuk keberhasilan pengendalian perusahaan atas biaya agensi. Juga terdapat berbagai strategi dari institusi terkait, regulator sekuritas yang memiliki tingkat keamanan yang kuat dan efektif biasanya akan selalu mempertimbangkan perbedaan keberhasilan perusahaan dalam mengendalikan biaya ke agennya. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau pemahaman, kami mohon maaf. Dipersilakan kepada teman-teman. Oke, terima kasih kepada kelompok Armor. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya, kesempatan pertama kepada kelompok C atau Crowther. Di sini ada Enrico, Iqbal, Weinberg, Elang, Novita, Nike, dan Mutia. Silakan untuk menanggapi, bisa pernyataan atau saya nggak setuju nih dengan pendapat teman-teman kelompok sebelumnya. Untuk membuka, saya menanyakan ya. Tadi kan dibilang ada tiga agency problem. Yang pertama ya antara owner ya. Bisa tolong dibuka tadi tiga agency problem itu. Nah ya antara owner dengan agent. Terus di antara owner sendiri, situ juga bentrok antara controlling owners dan non-controlling owners yang pemegang saham yang sahamnya tidak signifikan dan konflik internal perusahaan. Internal itu bisa juga antara direksi dengan manajer di bawahnya. Nah, menurut teman-teman, berdasarkan hasil penelaahan di jurnal ini ya, dari ketiga agency problem ini, yang mana yang paling utama untuk segera diselesaikan atau memiliki impact yang paling berat bagi korporasi, sehingga dilihat dari sisi tadi agency cost-nya yang mana yang paling besar dari ketiganya ini. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami mohon waktu untuk diskusi dulu ya Pak, sebentar. Ya, teman-teman yang lain silakan mau menambahkan. Kayaknya sudah lapor semua nih. Ini saya lihat tadi slide-nya banyak gambar-gambar gitu, cuma gambarnya orang lain. Mungkin masukkan anggota grupnya.
Izin Pak mencoba menjawab. Dari hasil diskusi kelompok kami Pak, dari ketiga agensi problems ini yang paling signifikan berpengaruh berkaitan dengan agensi cost itu yaitu yang pertama Pak, ini konflik antara pemilik atau prinsipal dengan adanya manajer atau agen. Dikarenakan kami berpendapat bahwa untuk mengatasi adanya agensi problems ini, agensi cost yang dikeluarkan itu bisa dari segi internal serta juga ada eksternalnya Pak. Dari segi internal itu sendiri, pastinya setiap perusahaan itu memiliki suatu tim auditor ataupun audit yang melakukan tugasnya setiap tahunnya dalam rangka untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pengecekan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh manajer tadi, apakah telah sesuai dengan keadaan aslinya ataupun keadaan nyatanya, atau adakah ternyata benturan kepentingan pada laporan keuangan itu sendiri. Serta berkaitan dengan juga tim auditor dari eksternal itu sendiri, Pak. Di suatu perusahaan itu pastinya kan dia itu tidak bisa menaruh semata-mata kepercayaannya itu hanya pada pihak internal saja, tapi biasanya suatu perusahaan juga pastinya dia itu seperti menyewa tim-tim auditor dari luar dengan cost itu sendiri. Hal ini seperti menambahkan atau double checking itu, Pak, terkait dengan kinerja perusahaannya demi memastikan bahwa pemilik saham ataupun pemegang saham itu benar-benar yakin bahwa memang benar keadaan sebenarnya laporan keuangan seperti yang dijabarkan oleh manajer dengan kondisi aslinya. Mungkin dari kami seperti itu, Pak. Ada yang ingin menambahkan dari teman-teman juga yang lain? Baik, saya menambahkan sedikit Pak dari Devi. Jadi untuk tiga agensi problem yang paling berpengaruh itu yang pertama adalah konflik antara pemilik dengan manajer, di mana pemilik itu kan merupakan dia memiliki tapi dia tidak bisa mengelola, sehingga dia harus kepercayaan untuk itu, dan itu adalah manajer atau agen, di mana di konflik pertama ini atau agensi problem pertama ini yang poinnya adalah kepercayaan, pada sisi kepercayaan Pak. Kemudian yang keduanya adalah di ini konflik internal perusahaan Pak, di mana kalau konflik yang ketiga ini lebih ke operasional perusahaan. Masalahnya adalah memastikan bahwa perusahaan itu tidak berperilaku oportunistik terhadap prinsip lain, seperti mengambil alih kreditur, mengeksploitasi pekerja, juga menyesatkan konsumen, dan ini yang harus dijaga oleh para agen, juga didukung oleh pemilik. Demikian Pak. Oke, terima kasih kelompok B. Ada tanggapan lagi atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Bisa dari kelompok C ataupun dari A dan B, ya, A dan D. Kalau tidak ada, saya nambahkan sedikit ya. Saya sependapat sih dengan kelompok B ini. Memang yang paling berat itu yang bermasalah antara prinsipal dengan agent. Dan itu memang karena ada gap antara mereka dua pihak tersebut. Karena untuk yang kedua antara controlling owners dan non-controlling owners itu diselesaikan melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu mengatur bagaimana apabila ada suatu aksi korporasi, memastikan tidak ada pihak, terutama pemilik minoritas yang dirugikan. Misalkan ada penjualan barang dari PT A Tbk kepada perusahaan lain, yang keduanya itu dimiliki oleh pihak yang sama. Nah, itu di peraturan OJK mengatakan bahwa penjualan tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan harga yang normal. Nah, harga normal itu dinilai oleh siapa? Oleh kantor jasa penilai publik yang terdaftar di pasar modal. Nah, dengan pagar-pagar tersebut, OJK berusaha meminimalisasi, ya, bukan menghilangkan, pasti masih ada, meminimalisasi aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan atas perintah pemilik mayoritas dan kemungkinan merugikan pemilik minoritas. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok B. Dan selanjutnya kepada kelompok C. Router. Baik Pak, izin share screen Pak. Oke, Alang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, betul. Siang. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Mutia Karunia Azhara dari kelompok 3 akan bersama Iqbal Haikal akan mempresentasikan tentang jurnal agency theory, di mana agency theory menjadi kegagalan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Nah, next. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Jadi yang akan kita bahas kali ini ada latar belakang, terus regulating governance, efek dari good corporate governance, keterbatasan tanggung jawab, membatasi manajer, creating agency theory, sama kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pada jurnal ini mengangkat konsep bahwa tindakan organisasi itu tidak hanya berdampak pada pemilik saja, tetapi juga berdampak pada lingkungan eksternal. Nah, adanya pemangku kepentingan yang lain selain pemegang saham, maka diperlukannya tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini menjadi sangat penting juga. Selain penyebab yang tadi, itu juga disebabkan karena adanya liberalisasi ekonomi dan deregulasi industri dan bisnis, serta tuntutan bagi perusahaan untuk memiliki etos kerja yang baik dan kepatuhan hukum terhadap hukum negara. Kemudian ada juga industrialisasi dan revolusi teknologi yang mengubah sifat perusahaan bisnis dari yang hanya milik keluarga itu menjadi sebuah entitas perusahaan yang berbentuk korporasi, sehingga terpisahnya antara manajer yang mengelola perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham yang dapat tersebar luas di mana-mana. Nah, tujuan tata kelola itu sendiri ialah memastikan bahwa perusahaan yang dikelola itu memberikan dampak yang baik untuk kepentingan bagi semua pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Next. Nah, peraturan pemerintah. Di sini pemerintah memiliki andil karena setiap kali masyarakat menghadapi masalah baru, perlu peran pemerintah untuk menerbitkan regulasi untuk melindungi masyarakat. Peraturan tersebut dapat berupa mengatur lingkungan ekonomi baru, memperkenalkan sistem atau prosedur baru, sama untuk memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dan mengembangkan peraturan tata kelola perusahaan untuk membantu dalam menentukan mana tata kelola yang baik sama yang kurang tepat. Kemudian efek dari good corporate governance. Jadi manfaat ketika suatu perusahaan itu memiliki good corporate governance itu gini. Jadi praktek tata kelola yang baik itu tentunya memerlukan partisipasi aktif dari pemegang saham dalam manajemen di sebuah perusahaan melalui dewan direksi dan pengaturan checks and balance antara pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan. Nah, dengan adanya good corporate governance ini, maka perusahaan itu mampu mengambil langkah ataupun keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan. Next. Nah, kemudian di dalam korporasi itu sendiri ada yang namanya konsep limited liability, di mana adanya tanggung jawab yang terbatas. Jadi ketika suatu manajer itu melakukan transaksi dan itu merugikan dan itu beresiko dan merugikan, maka si pemegang saham ini atau investor ini akan menanggung sebesar apa yang mereka investasikan. Nah, adanya tanggung jawab terbatas ini membuat para pemegang saham merasa aman karena mereka dilindungi dari kerugian yang lebih besar daripada jumlah yang mereka investasikan di perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Baiklah, selanjutnya yang kelima ini adalah constraining manager. Jadi dari agensi sendiri itu masing-masing pihak memprioritaskan kepentingannya sendiri, baik itu dari pemegang saham maupun dari manajer. Dalam sistem hukum Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara barat, manajer memiliki jaminan fidusia kepada pemilik bisnis. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah manajer melakukan pengeluaran yang menguntungkan diri mereka sendiri. Selain itu, diharapkan manajer dapat terbuka kepada pemegang saham. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, pemegang saham menentang tindakan manajemen yang terlalu dermawan pada kelompok pemangku kepentingan lain. Pengadilan seringkali menjunjung tinggi hak manajemen sehingga menjadi celah bagi manajemen untuk melakukan kinerja yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada kritik terhadap agensi terlalu. Jadi karena kepemilikan baik dari pemegang saham dan juga manajer di perusahaan yang besar itu banyak, jadi model yang ada di perusahaan itu menjadi lebih kompleks. Faktanya sempat terjadi di Inggris, yaitu sebagian besar saham yang dibeli dan dijual oleh manajer dana dari lembaga keuangan itu bertindak atas nama investor. Jadi lembaga keuangan itu membeli beberapa saham pada manajer dana yang untuk dikelola, dan manajer dana tersebut mengelola dana tersebut untuk menjadikan menambah perusahaan tersebut. Jadi sahamnya itu menjadi lebih mahal dan selanjutnya dijual. Dan lembaga keuangan hanya memberikan manajer dana itu penghargaan berupa uang. Oleh karena itu, pada agensi teori ini adanya kesamaan prinsip antara pemegang saham dan juga manajer. Jadi salah satu tata cara perusahaan yang baik untuk mengelola hal tersebut adalah dengan mengangkat direktur dan eksekutif. Direktur dan eksekutif sendiri tujuannya untuk memberikan nasihat dan pengalaman dengan tidak memihak dunia bisnis lainnya. Artinya direktur dan eksekutif ini diharapkan tidak ada saham pada entitas bisnis yang lain. Dan selanjutnya itu NED diperlukan sebagai fitur yang pertama, memberikan penilaian independen untuk menangani isu-isu strategi, sumber daya kinerja, termasuk penunjukan kunci dan standar berlaku. Yang kedua itu ada mayoritas harus independen dari manajemen dan bebas dari bisnis atau hubungan lainnya. Yang ketiga itu ditunjuk untuk jangka waktu tertentu dan jika diangkat kembali tidak boleh secara otomatis. Yang keempat itu dipilih melalui proses formal dan penunjukan mereka harus menjadi urusan dewan secara keseluruhan. Untuk yang terakhir sendiri yaitu bertindak sebagai mata dan telinga, di mana menyampaikan pandangan ahli mengenai hal-hal yang berbeda kepada ketua. Hal itu dimaksudkan untuk terjadinya akuntabilitas antar pemegang saham dan juga manajer. Selanjutnya, namun praktiknya hal-hal tersebut diabaikan, di mana terdapat sifat internesin dari penunjukan eksekutif, di mana antar direktur organisasi itu sudah saling mengenal sebelum adanya penunjukan. Hal tersebut menyebabkan ketidakberpihakan dapat dipertanyakan. Jadi kelas direktur selanjutnya adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi seperti lembaga keuangan atas dasar bahwa mereka memiliki investasi yang signifikan dalam organisasi. Jadi peran calon direktur di lembaga keuangan pada dewan perusahaan itu sangat penting karena dapat mengubah peran NED dari sekadar pengamat menjadi pemain kunci, disebabkan oleh lembaga keuangan memegang sebagian besar saham perusahaan dan berperan penting untuk memperkuat akuntabilitas. Selanjutnya, jadi pada penunjukan direktur dan eksekutif pada LK itu ternyata masih memiliki hambatan, di mana pada lembaga keuangan kan memiliki sebagian besar saham. Jadi mereka menunjuk direktur dan eksekutif itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Jadi ditetapkan 19 poin agenda untuk pemilihan direktur dan eksekutif agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Jadi poin-poin dari agenda tersebut diantaranya kebijakan dividen jangka panjang yang ditetapkan harus dengan baik dan diumumkan. Metode pengisian depresiasi itu juga harus diperiksa. Investasi di perusahaan yang tidak terdaftar harus diperiksa dengan cermat. Tidak ada peningkatan sumber daya dalam bentuk ekuitas atau pinjaman yang diperlukan untuk ekspansi dan kebutuhan modal kerja jangka panjang. Pengalihan divisi yang menguntungkan dan hiving off memerlukan persetujuan. Yang kelima itu ada dampak merger pada pola pemegang saham ekuitas dan kepemilikan promotor harus diperiksa. Dan yang terakhir pinjaman dan uang muka untuk akuisisi saham harus diperiksa. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari jurnal yang kami bahas itu tidak boleh ada hubungan antara prinsipal dan agen sebagai landasan validitas teori. Masalah ini karena diperparah dengan adanya fakta bahwa manajer hampir sama dengan pemegang saham dan tidak ada loyalitas terhadap bisnis itu sendiri.
Dalam situasi tersebut, kontrak prinsipal dan agen menjadi salah satu pertumbuhan nilai saham bagi pemegang saham dan imbalan bagi manajer di masa sekarang, bukan di masa depan. Dengan demikian, bisnis tidak menjadi entitas bagi para manajer yang diharapkan peduli dengan penata layanan, melainkan sapi perah yang akan dikelola untuk keuntungan langsung. Teori keagenan sebagai mekanisme untuk mengelola bisnis adalah salah satu masalah yang mengarah pada ekses. Dengan begitu, dasar tata kelola perusahaan di lingkungan tersebut bermasalah. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan? Silakan dari kelompok D, Simpson. Ini ada Saltira, Edo, Abdul, Aldi, Amara, Olip, Dita. Nggak ada nih, udah lapar semua sepertinya nih. Coba dibuka slide terakhir, yang conclusion. Ini kayaknya ada tadi ada misinterpretation ya, atau translation-nya ada yang miss. Nah, ini konklusinya, tidak boleh ada hubungan antara prinsipal dan agen sebagai landasan validitas teori. Nah, coba buka naskah aslinya, conclusion. Atau teman-teman buka, baca sendiri deh, masing-masing buka yang naskah aslinya ya. Itu kan conclusion-nya, one of the arguments of this paper is that there can be no relationship between the principal and the agent. Artinya itu gini, salah satu argumen dalam paper atau jurnal ini adalah mungkin, there can be itu artinya mungkin. Mungkin tidak ada hubungan antara principal dan agent. Jadinya penulisnya, si Crowther ini nggak percaya bahwa ada principal dan agent teori. Jadi paper ini menjungkir balikan, mencoba ya membongkar landasan dari principal agency teori. Karena menurut dia, mungkin saja tidak ada hubungan antara keduanya, dan dia juga menyampaikan dalam banyak kasus antara keduanya itu mereka bertindak atau behavior antara keduanya itu sama. Jadi keduanya itu sama-sama mencari short term profit, short term benefit tanpa memperhatikan perkembangan bisnisnya sendiri. Itu kan dibilang tuh, without any regard for the future of the business. Nah, jadi teman-teman ketika menerjemahkan bacanya hati-hati ya. Ini jadi jauh sekali nih berbeda antara yang dimaksudkan dengan si Crowther dengan konklusi dari teman-teman. Itu saja sih komen dari saya. Kadang-kadang memang agak susah jurnal ini, agak tricky. Baik, Bapak, terima kasih atas masukannya. Kelompok yang D ada masukan? Tanggapan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok Crowther. Dan selanjutnya, terakhir, The Simpson. Baik, Pak. Izin presentasi ya, Pak. Share screen ya, Pak. Oke. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan membahas tentang Boards and Government of State-Owned Enterprise dari Samuel Nana Yao Simpson. Kami ada 7 orang dalam kelompok D ini. Ada saya sendiri, Aldi Nugraha Putra, ada Saltira Sitala, ada Abdullah Taufik, ada Dita, ada Olivia, ada Edo, dan yang terakhir ada Amara.
Yang pertama adalah kita akan membahas abstraknya dulu. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji struktur, atribut, dan kinerja direksi badan usaha milik negara BUMN dalam konteks tata kelola sektor publik yang lebih luas. Selanjutnya adalah desain metodologi atau pendekatannya. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dilakukan sendiri pada tahun 2010 kepada 25 BUMN di Accra, Ghana, dari 29 BUMN secara nasional. Temuannya adalah hasil menunjukkan bahwa perusahaan milik negara memiliki dewan dan mematuhi masalah tata kelola minimal yang digariskan kerangka hukum yang menetapkannya. Namun, mereka menunjukkan kelemahan yang signifikan di beberapa bidang. Selanjutnya, implikasi praktisnya, temuan menunjukkan perlunya kerangka kerja atau kode tata kelola perusahaan yang disesuaikan untuk perusahaan milik negara di negara berkembang. Orisinalitas atau nilainya, dibandingkan dengan literatur, penelitian ini memberikan wawasan dewan dari perspektif perusahaan negara dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam konteks negara berpenghasilan menengah, dalam hal ini negara Ghana. Selanjutnya adalah tujuannya. Tujuannya ini adalah untuk memeriksa program reformasi sektor publik di Ghana dan dampaknya terhadap praktik tata kelola perusahaan dari badan usaha milik negara atau BUMN. Point of view-nya dari jurnal ini adalah kepemimpinan melalui dewan sangat penting dalam memastikan bahwa tujuan dan strategi yang sesuai dirumuskan untuk mencapai kinerja BUMN yang lebih baik, dan dewan memainkan peran kunci di sini dalam memantau dan memberikan umpan balik kepada manajemen BUMN. Ini berdasarkan Robinet pada tahun 2006 menambahkan bahwasannya perangkat tata kelola perusahaan termasuk konstitusi dewan direksi atau BOD yang berkualitas dapat membantu perusahaan milik negara bekerja baik dan bertindak demi kepentingan terbaik warga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Kenapa harus Ghana? Karena aksesibilitas dan kedekatan dengan data yang diperlukan pelopor dan dalam kemerdekaan politik, demokrasi, kemajuan sosial, dan ekonomi di Afrika Sub-Saharan atau SSA, dan memiliki sejarah BUMN dan reformasi yang kaya di SSA. Selanjutnya adalah literaturnya tentang corporate governance dan boards. Corporate governance adalah mekanisme di mana organisasi atau perusahaan diarahkan dan diatur dengan tujuan menjadi akuntabel dan meningkatkan performa. Yang kedua, elemen fundamental dalam governance proses. Yang pertama adalah parties, adalah para pihak. Yang kedua adalah relationship. Yang ketiga adalah roles and responsibilities. Yang terakhir adalah other exogenous issues atau regulatory. Selanjutnya adalah struktur dewan, atribut, dan kinerjanya. Struktur dewan, atribut, dan kinerja. Dewan direksi yang mewakili kepemimpinan organisasi manapun umumnya terdiri dari pemegang saham atau pemilik organisasi dan atau perwakilan mereka dan terkadang para pemangku kepentingan lainnya. Mereka adalah pengambil keputusan akhir sehingga mereka membutuhkan berbagai keterampilan dan tingkat pemahaman yang tinggi untuk dapat menangani masalah bisnis dan meninjau kinerja manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdullah Taufik. Selanjutnya saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari perspektif organisasi sektor publik, Edwards dan Clough pada tahun 2005 berpendapat bahwa Dewan harus menunjukkan kombinasi fitur lunak dan keras. Ciri-ciri keras meliputi pemisahan peran ketua dan Chief Executive Officer atau CEO, menunjuk lebih banyak direktur non-eksekutif atau NED, atau direktur independen, ukuran papan kecil, keseimbangan yang baik antara keterampilan dan kompetensi direktur, audit dan komite dewan lainnya, evaluasi kinerja dewan yang efektif, menghubungkan penghargaan CEO dengan kinerja, proses penunjukan yang transparan, dan komunikasi yang memadai dengan investor. Sementara atribut lunak meliputi kejelasan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara CEO dan ketua, direktur dan manajemen, direktur dan pemegang saham atau pemangku kepentingan, antara muka ketua atau CEO yang sehat, direktur bekerja sebagai tim, budaya, kepercayaan, dan perbedaan pendapat terbuka, keterampilan dan kompetensi yang tepat, termasuk pengetahuan industri atau bisnis, proses induksi yang baik dan akses berkelanjutan ke pelatihan, keterampilan kepemimpinan ketua, informasi, dan evaluasi rutin kinerja dewan. Next. Selanjutnya, konteks dan metodologi Ghana.
Board of Structure and Attributes. Makalah ini fokus dalam faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan struktur dewan, atribut, dan kinerja. Di Ghana, semua BUMN memiliki struktur dewan, bahkan hal tersebut diatur dalam ketentuan hukum. Namun, terdapat ketidakseimbangan antara NID dan ID karena beberapa dokumen hukum mengindikasikan bahwa hanya 65% dari BUMN yang memiliki satu direktur eksekutif. Next. Beberapa BUMN memiliki kinerja baik dengan NID yang profesional dan berpengalaman. Namun pengangkatan mereka bersifat politis. BUMN di Ghana juga tidak ditemukan dualitas CEO yang merangkap sebagai CEO dan ketua dewan. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh dari ketua dewan sangat kuat dan berperan sebagai CEO. Kemudian atribut dewan di Ghana sangat berbeda dengan mayoritas pada umumnya, yang mana maksimal 11 orang dan minimal 5 orang. Selain itu, sebesar 82% dari BUMN hanya memiliki paling tidak satu wanita. Next. Selanjutnya ada pengangkatan tanggung jawab dan masa jabatan dewan. Pengangkatan ke dewan umumnya merupakan salah satu aspek penting dari tata kelola perusahaan. Proses tersebut harus transparan terkait dengan prosedur dan tanggung jawab direksi. Masa jabatan dewan. Masa jabatan direksi BUMN di Ghana hanya berakhir ketika terjadi pergantian partai politik di pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa mayoritas BUMN melaporkan tidak ada usia pensiun bagi anggota dewan dan mereka selalu memenuhi syarat untuk dipilih kembali. Dibanding dengan dewan organisasi sektor swasta dan praktik di negara maju, bukti ini tidak konsisten dengan praktik terbaik karena praktik saat ini mengakibatkan anggota dewan mengakar sehingga mempengaruhi independensi mereka. Selanjutnya, BUMN dengan direksi yang kurang kompeten akan terus menderita hingga pergantian pemerintahan. Tanggung jawab dengan BUMN. Tinjauan dokumen hukum memberikan informasi yang sangat sedikit tentang hal tersebut. Namun, data yang dikumpulkan melalui kuesioner menunjukkan bahwa Dewan BUMN bertemu untuk membahas masalah yang meliputi kinerja dan keuangan perusahaan, visi dan strategi, anggaran, rencana bisnis, dan sumber daya manusia. Kemudian ada subkomite dewan dan evaluasi dewan. Fungsi subkomite. Dewan umumnya didukung oleh subkomite dalam melakukan beberapa peran penting dan meningkatkan independen fungsi dewan, terutama di bidang remunerasi. Evaluasi dewan. Pada kinerja dewan, direksi serta komite mereka telah direkomendasikan bahwa mereka dievaluasi setidaknya setahun sekali, mengikat sifat kritis dari peran yang mereka mainkan. Selain itu, mereka harus dilatih untuk meningkatkan efektivitas mereka, terutama direktur non-eksekutif atau NED. Hasilnya tidak mendukung rekomendasi ini. Subkomite pengurus rupanya tidak mendapat orientasi karena sebagian besar adalah berpendapat tidak perlu orientasi tentang BUMN yang sudah mereka kelola. Tidak adanya praktik terbaik ini mempengaruhi kontribusi anggota dewan untuk pertumbuhan yang efektif. Oleh karena itu, Dewan harus melakukan evaluasi berkala atas kinerja mereka sendiri dan kinerja masing-masing direktur untuk menentukan apakah peran sedang dilakukan seperti yang ditugaskan. Pejabat dari SEC menegaskan pentingnya evaluasi direksi BUMN. Mereka menambahkan, jika praktik tersebut dilembagakan, akan meningkatkan tingkat komitmen anggota Dewan terhadap pencapaian target kinerja dalam kontrak kerja antara negara dan pengelola BUMN. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa perusahaan milik negara memiliki dewan dan mematuhi masalah tata kelola minimal yang digariskan kerangka hukum yang menetapkannya. Namun, mereka menunjukkan kelemahan yang signifikan di bidang evaluasi kinerja dewan, kriteria penunjukan dewan, keseimbangan direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif, dan karakteristik dewan lainnya yang menunjukkan penyimpangan dari praktik hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kelompok Simpson. Tanggapan dari kelompok Yakub terlebih dahulu. Saya buka langsung deh semuanya, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Nggak ada nih.
Kalau nggak ada saya yang nanya nanti. Teman kelompok Simpson, could you please provide us with the similarities and differences ya? The practice in Ghana sama dengan practice di Indonesia. Dibandingkan ada kesamaan dan perbedaannya seperti apa? Mohon maaf Pak, tadi boleh diulang pertanyaannya Pak? Perbedaan dan kesamaan praktik di Ghana dalam mengatur korporasi dengan di Indonesia. Khususnya BUMN ya. Izin Pak. Ya silakan, Edo. Mungkin kalau dari kelompok kami perbedaannya yang saya ketahui itu bahwa masa jabatan Dewan di Ghana itu berakhir ketika terjadi pergantian politik di pemerintahan. Tapi juga di Indonesia masa jabatan Dewan itu tergantung dari
Tidak terdengar suaranya? Izin. Sudah. Edo, coba kameranya di-off-kan. Kadang-kadang mungkin karena jaringannya bermasalah. Kamera di-off-kan ya, silakan bicara. Apakah sudah terdengar, Pak? Ya, better. Baik. Jika dari kelompok kami, yang kami ketahui itu perbedaan terkait dengan dewan yang ada di BUMN, di mana di Ghana masa jabatan dewan itu berakhir ketika terjadi pergantian politik di pemerintahan. Tapi ketika di Indonesia masa jabatan dewan itu masa jabatannya adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Oke, ada yang menambahkan lagi? Tadi perbedaannya, persamaannya? Jadi gini aja ya, saya sih paham juga karena teman-teman juga batas baru dapat bahan kemarin atau 2 hari yang lalu jurnalnya. Untuk memahami jurnal itu saya sendiri nggak bisa paham dalam 1 atau 2 kali baca. Kadang-kadang bahasa mereka itu bahasa Inggris yang panjang, kompleks sentences, terus juga menggunakan istilah-istilah yang mungkin baru pertama kali kita baca gitu ya. Tapi di sini ya sudah cukup lumayan lah teman-teman bisa belajar ke depannya. Seperti itulah kita mencoba memahami dari suatu jurnal. Dan 2, selain permasalahan bahasa dan pemahaman, yang kedua adalah jurnal-jurnal ini kan sifatnya suatu yang advance. Mereka itu disusun dengan asumsi bahwa pembacanya itu sudah memenuhi certain level of knowledge itu ya. Pengertian-pengertian, teori dan sebagainya kita sudah dianggap paham. Sehingga kalau kita baru masuk ke bidang itu agak sulit juga, struggle juga untuk memahaminya. Oke, untuk hari ini mengingat sudah siang ya. Kalau hari Sabtu itu maksimal berapa sesi? Ada sesi sore nggak? Teman-teman masih ada kelas lagi setelah ini? Kalau hari ini tidak ada, Pak, sesi sore. Ada. Kalau biasanya pernah nggak ada Sabtu sore itu? Belum pernah. Pernah kan enak juga tuh malam mingguan sambil zooming belajar. Oke, terima kasih teman-teman kehadirannya. Tetap semangat.